Moms and Dad, ketemu lagi dengan Dr. D. Kali ini kita bincang-bincang mengenai testis atau buah sakar yang tidak turun. Sebelum berdiskusi lebih lanjut, Moms and Dad harus mengerti dulu beberapa istilah agar tidak gagal fokus. Testis, apa sih testis itu? Testis adalah nama latin dari biji atau buah sakar. Adalah organ reproduksi laki-laki yang dapat memproduksi sperma dan hormon laki-laki. Skrotum adalah istilah medis untuk kantung sakar, tempat di mana testis seharusnya berada. Kanalis inguinalis, kanal atau saluran di perut bawah di atas lipat paha kiri dan kanan, menjadi jalan turunnya testis dari perut sampai ke skrotum. UDT, kependekan dari undescendus testis. An artinya tidak, descens artinya turun, testis biji jakar. Jadi, biji jakar atau testis yang tidak turun. Moms and Dads, mari kita saksikan film edukasi tentang UDT. Di suatu sore yang cerah diceritakan Mom, Dad, dan si Ucok mengunjungi tempat praktek Dr. D. Halo, selamat sore. Ada yang bisa saya bantu? Dokter D, biji jakar si Ucok cuma ada satu. Katanya UDT, mohon penjelasan dok. UDT adalah kondisi buah sakar yang tidak turun sampai skrotum. Biasanya moms and dads mengeluhkan biji si anak tidak ada, atau skrotum anaknya kecil atau kosong belah, atau bisa juga turun. Ayo Ucok naik ke meja periksa ya. Tapi nggak disuntik kan dok? Enggak Cok, dokter cuma mau periksa aja kok. Hasil pemeriksaan saya memang si Ucok menderita UDT. Pertama, skrotum sebelah kanan terlihat kecil. Kedua, pada perabaan skrotum kanan kosong dan tidak terdapat testis. Ketiga, teraba benjolan testis di inguinal kanan. Kenapa testis bisa tidak turun? Apa penyebabnya dok? Ketika perkembangan janin, testis mulanya berada dalam rongga perut. Kemudian turun melalui saluran yang disebut kanalis inguinalis dan akhirnya sampai ke skrotum. Kegagalan proses penurunan ini berakibat testis berada di luar skrotum, bahkan bisa masih di dalam perut. Penyebab pastinya belum diketahui. Bagaimana sebaiknya penanganan si Ucok dok? Bisakah diobati tanpa operasi? Sayangnya testis si Ucok harus diturunkan dengan cara operasi. Kenapa harus diturunkan dok? Apa bahayanya bila tidak dioperasi? Ada beberapa pertimbangan kenapa testis harus diturunkan ke dalam skrotum. Untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, testis harus berada dalam suhu 3 atau 4 derajat di bawah suhu tubuh. Suhu ini disediakan oleh skrotum. Jika perkembangan baik, pembentukan sperma di kemudian hari juga tidak terganggu. Tetapi di luar skrotum, testis mendapat kelebihan panas dari yang seharusnya. Ini dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan testis, bahkan bisa terjadi kerusakan testis. Bisa berisiko mandul di kemudian hari. Sedangkan testis yang rusak punya risiko berubah menjadi tumor ganas atau kanker testis. Bahaya lainnya adalah torsiotestis atau testis terpuntir. Di luar skrotum, testis bisa mengalami puntiran, ditandai dengan bengkak dan nyeri akut, bahkan bisa kehilangan atau kematian testis. Selain itu, bisa terjadi hernia inguinalis lateralis yang juga punya risiko atau konsekuensi yang berat buat pasien. Bisakah testis turun tanpa operasi? Bukankah ada terapi hormon, dok? Menurut penelitian yang paling dipercaya saat ini, testis tidak akan turun spontan atau dengan terapi hormon setelah usia 6 bulan. Usia berapa sebaiknya dioperasi? Kesepakatan dan penelitian para ahli, operasi penurunan sudah bisa dilakukan di usia
6-12 bulan. Bagaimana proses operasinya, Dok? Tujuan operasi adalah menempatkan dan mengikatkan testis pada skrotum. Butuh 2 sayatan kecil, 1 di inguinal untuk membebaskan testis dan penggantungnya, 2 di skrotum untuk penempatan dan pengikatan testis. Bila testis berada di dalam perut atau penggantungnya pendek, metode laparoskopi dapat membantu proses operasi penurunan. Baik dok, kami sudah paham. Kami akan briefing dulu untuk memilih jadwal tindakan. Terima kasih, Dr. J. Sama-sama, selamat sore.